Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat. Kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS kelas 8 yang berjudul Pluralitas Masyarakat Indonesia bagian yang kedua. Pluralitas masyarakat Indonesia bagian yang kedua ini kita akan mengupas tentang uraian dan materi pada sub-sub tema yang kelima, yaitu peran dan fungsi keragaman budaya. Pluralitas masyarakat Indonesia terdiri dari sub-sub tema tentang keberagaman: A. Agama, B. Budaya, C. Pekerjaan, D. Suku bangsa, dan E. Fungsi dan peran kebudayaan dalam pembangunan nasional. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu setelah mempelajari uraian pada tema ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas. Pluralitas masyarakat Indonesia tentang keragaman agama, keragaman budaya, keragaman suku bangsa, keragaman pekerjaan, uraian materi dan contoh sudah kita bahas pada video yang terdahulu. Dan selanjutnya materi uraian dan contoh tentang peran dan fungsi keragaman budaya kita bahas pada video kali ini. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada materi uraian dan contoh tentang peran dan fungsi keragaman budaya. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar tarian kecak dan tarian saman. Keduanya adalah contoh tarian daerah di Indonesia. Dan masih banyak lagi tarian-tarian daerah yang ada di wilayah Indonesia. Tari-tarian daerah yang ada di wilayah Indonesia yang lain, contohnya di Provinsi Jawa Timur. Karena kebetulan wilayah tempat tinggal kami berada di Jawa Timur. Dalam satu wilayah Jawa Timur saja banyak sekali macam tariannya, antara lain tari remo, tari pesisir Banyuwangi, tari reog, tari jaranan, dan sebagainya. Berikut adalah pentas seni khas Jawa Timur, yaitu pentas seni rangkaian dari pentas seni gabungan antara jaranan dari Kabupaten Tulungagung, tari barongan dari Kota Kediri, dan tari ganongan dari Kabupaten Ponorogo. Ketiga kota tersebut yaitu Tulungagung, Kediri, dan Ponorogo semuanya berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Selamat menyaksikan.
Demikianlah anak-anak tampilan tarian khas Jawa Timur, yaitu gabungan dari 3 kabupaten, dari Tulungagung tari Jaranan, dari Kediri tari Barongan, dan tari Ganongan dari Kabupaten Ponorogo. Kalian tentu menemukan berbagai tarian di lingkungan tempat tinggal kalian. Indonesia memiliki lebih dari 100 tarian daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Kekayaan tersebut menggambarkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Tarian daerah sebagai salah satu kekayaan seni budaya bangsa Indonesia menjadi salah satu daya tarik bangsa-bangsa asing. Kekayaan kesenian berupa tarian daerah menjadi salah satu daya pikat, baik wisatawan domestik maupun wisatawan dari mancanegara. Apakah kalian pernah menyaksikan tarian kecak di Denpasar, Bali? Setiap hari ratusan wisatawan asing menyaksikan tarian kecak di panggung kesenian. Contoh di atas merupakan salah satu contoh peran dan fungsi tarian daerah dalam pembangunan nasional. Tarian daerah bukan sekedar untuk dilihat, tetapi juga mengandung makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, anak-anak. Tarian daerah di Indonesia merupakan ekspresi jiwa masyarakat Indonesia. Tarian tersebut menggambarkan nilai-nilai penting yang dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi masyarakat sekarang. Seni tari Indonesia mengandung banyak nilai norma dan keagamaan, anak-anak. Anak-anak, tahukah kalian makna tari saman dan makna tari kecak? Tari saman. Tari saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah. Tarian ini membawa pesan pendidikan, keagamaan, sopan santun, dan kepahlawanan. Sebelum tari saman dimulai, sebagai pembukaan tampil seorang tua cerdik, pandai, atau pemuka adat untuk mewakili masyarakat setempat atau nasihat-nasihat yang berguna kepada para pemain dan penontonnya. Selanjutnya, makna tari kecak. Makna tari kecak bahwa keangkaramurkaan akan kalah oleh kebenaran. Tari kecak menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Kecak berasal dari ritual sahyang, yaitu
tradisi tarian yang penarinya pada kondisi tidak sadar melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur. Kemudian menyampaikan harapan-harapannya kepada masyarakat. Tarian hanya sebagian dari keragaman budaya bangsa Indonesia. Kalian tentu menemukan berbagai keragaman budaya selain kesenian. Keragaman budaya daerah dapat dikenali melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, alat musik, festival pawai budaya, seni pertunjukan, dan sebagainya. Baiklah anak-anak, berikutnya marilah kita saksikan, kita amati, dan kita cermati bentuk-bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan bentuk kebudayaan di Indonesia, yaitu pakaian adat. Bentuk keragaman daerah selanjutnya yaitu lagu daerah. Inilah, selamat menyaksikan. Lagu daerah yaitu lomba mocopat atau menyanyikan lagu daerah berbahasa Jawa yang berisi pepatah dan nasihat. Selamat menyaksikan. Selanjutnya adalah rangkaian lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia untuk mengiringi tarian. SMP Negeri 1 Tulungagung berprestasi dan berbudaya serta siap mewujudkan Tulungagung ramah, responsif, aman, makmur, ayem, dan hebat. Tulungagung pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan Bapak Ibu, terimalah rangkaian bunga kami SMP Negeri 1 Tulungagung sebagai wujud penghormatan dan kebanggaan kami menjadi bagian dari Kabupaten Tulungagung. Rangkaian bunga pertama sebagai simbol keindahan dan kemurnian dipersembahkan oleh Aisyah Livia Azhara Rihadian, adalah cucunda dari Bapak Bupati Tulungagung. Kita berikan tepuk tangan. Sementara rangkaian bunga
kedua. Berikutnya adalah lagu daerah Ajojo yang berasal dari Irian Jaya untuk mengiringi tari-tarian siswa-siswi SMP. Demikianlah anak-anak contoh lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Lalu bentuk peragaman daerah berikutnya yaitu tarian daerah. Selamat menyaksikan. Inilah yang pertama adalah foto tarian daerah dari Irian Jaya. Berikutnya adalah tari piring yang berasal dari Minangkabau, Sumatera. Contoh berikutnya adalah tari tartar berasal dari Batak. Dan yang ini adalah tarian dari pesisir Banyuwangi. Dan berikutnya adalah tari reo kendang, yaitu tarian khas dari daerah Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Selamat menyaksikan.
Demikianlah anak-anak rangkaian contoh dari tarian daerah di wilayah Indonesia. Dan masih banyak lagi yang tidak mungkin saya sebutkan semuanya. Dan selanjutnya adalah rumah adat. Nah, anak ini adalah contoh dari rumah adat Jawa. Lalu berikutnya rumah adat dari Kalimantan. Dan selanjutnya ini adalah gambar dari rumah panggung. Lalu yang berikutnya lagi yaitu rumah gadang dari Minangkabau. Dan masih banyak lagi anak-anak contoh-contoh bentuk rumah adat yang ada di wilayah Indonesia yang lain. Silakan kalian mencari informasi sendiri. Bentuk keragaman budaya berikutnya yaitu alat musik. Di Indonesia banyak sekali alat musik yang digunakan untuk mengiringi sebuah lagu. Berikut ini adalah alat musik gamelan yang untuk mengiringi lagu Jawa. Demikianlah anak-anak penampilan dari teman kalian yang menyanyikan lagu Jawa menggunakan alat musik gamelan. Lalu alat musik berikutnya yaitu alat musik angklung yang berasal dari Jawa Barat. Alat musik angklung telah diakui UNESCO sebagai warisan seni budaya asli Indonesia. Dan masih banyak lagi anak-anak contoh-contoh alat musik dari daerah lain di wilayah Indonesia. Lalu alat musik yang berikutnya yaitu alat musik biola. Silakan menyaksikan.
Demikianlah anak-anak serangkaian alat-alat musik yang ada di Indonesia. Bentuk keragaman budaya daerah yang selanjutnya yaitu Festival Pawai Budaya. Untuk memperingati hari lahirnya Kabupaten Tulungagung yang ke-817, Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung telah mengadakan Festival Pawai Budaya 2002 yang diikuti seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tulungagung meliputi PAUD, TK, SD, SMP, SMA, instansi pemerintah maupun swasta, dan sebagainya. Inilah penampilan dari siswa-siswi tingkat SMP, SMK, dan SMA se-Kabupaten Tulungagung yang bertemakan berkebinekaan global, yaitu meliputi seluruh hasil budaya maupun kreasi masyarakat Kabupaten Tulungagung. Selamat menyaksikan. Sebuah sastra akan segera dipersembahkan oleh para siswa MKKS SMK Negeri Kabupaten Tulungagung. Dan akan diterima oleh Bapak Wakapolres. Untuk tim medis supaya merapat ke sebelah kiri, sebelah lapangan tenis, tim medis. Ya, kita berikan aplaus sebutan MKKS SMK Negeri Kabupaten Tulungagung. Terima kasih. Mereka semuanya antusias. Para peserta teramat sangat antusias setelah sekian lama Tulungagung tidak ada event seperti ini, acara seperti ini. Demikianlah anak-anak cuplikan dari penampilan siswa-siswi dari SMA maupun SMK di Kabupaten Tulungagung. Dan selanjutnya inilah penampilan dari siswa-siswi SMP se-Kabupaten Tulungagung. Selamat menyaksikan anak-anak. Bersenang-senang dengan mengibing bersama. Tayub adalah tari pergaulan. Biasa ditarikan oleh penari wanita yang disebut dengan kledek
dan selalu melibatkan penonton pria untuk menari bersama atau pengibing. Tayub dilaksanakan untuk merayakan pesta seperti yang selalu dilakukannya, bersenang-senang dengan mengibing bersama. Tayub adalah tari pergaulan. SMP Negeri 1 Tulungagung berprestasi dan berbudaya serta siap mewujudkan Tulungagung ramah, responsif, aman, makmur, ayem, dan hebat. Tulungagung pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan Bapak Ibu, terimalah rangkaian bunga kami SMP Negeri 1 Tulungagung sebagai wujud penghormatan dan kebanggaan kami menjadi bagian dari Kabupaten Tulungagung. Rangkaian bunga pertama sebagai simbol keindahan dan kemurnian dipersembahkan oleh Aisyah Livia Azhara Rihadian, adalah cucunda dari Bapak Bupati Tulungagung. Kita berikan tepuk tangan. Sementara rangkaian bunga kedua memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. SMP Negeri 1 Tulungagung berprestasi dan berbudaya serta siap mewujudkan Tulungagung ramah, responsif, aman, makmur, ayem, dan hebat. Tulungagung pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan Bapak Ibu, terimalah rangkaian bunga kami SMP Negeri 1 Tulungagung sebagai wujud penghormatan dan kebanggaan kami menjadi bagian dari Kabupaten Tulungagung. Rangkaian bunga pertama sebagai simbol keindahan dan kemurnian dipersembahkan oleh Aisyah Livia Azhara Rihadian, adalah cucunda dari Bapak Bupati Tulungagung. Kita berikan tepuk tangan. Sementara rangkaian bunga kedua
yang kami agar budaya ini tetap lestari dan generasi muda Tulungagung senantiasa bangga akan warisan leluhur. Semangat, selamat, kebanggaan Armega untuk budaya bangsa ini terus adalah lestari yang semangat oleh para peserta tampil pakaian adat dan para penari reok kendang. Armega. Dan generasi muda Tulungagung senantiasa bangga akan warisan leluhur. Semangat, selamat, kebanggaan Armega untuk budaya bangsa ini terus adalah lestari yang semangat oleh para peserta tampil pakaian adat dan para penari reok kendang. Armega. Yang dapat menunjukkan status sosial dan agama, pakaian adat menjadikan diri khas setiap daerah sekaligus menumbuhkan kecintaan kepada daerah tersebut. SMP Negeri 1 Gedung Baru dibagi dengan Ibu Dr. Sri Wahyuni MPD dalam festival Pawai Budaya tahun 2022 mengusung tema Kota, Juru Jian, Juru Tenang, Juru Tanggul, Juru Kundo dan sebagainya. Penghargaan tersebut tercatat di Prasasti Lawadan dengan Chandra Sangkala, Sukra Sukapaksa Pangga Siramasa yang menunjukkan 18 November 1205 Masehi. Tanggal tersebut akhirnya dijadikan sebagai Hari Jadi Kabupaten Tulungagung. 2. Masa Karesian Kalangbred. Pusat Karesian di Tulungagung ada di Kalangbred, juga lebih dikenal dengan nama Kadewa Guruan atau Guru Kelas Dewa, antara lain Empu Purwa atau orang tua Gededes, Batara Parameswara anak Gededes yang merupakan guru raja dan para satria sejawa. Terdapat prasasti Mulawanurung tahun 1255, prasasti Negara Kertagama tahun 1365. Kemenangan Batara Parameswara diambil menantu yaitu Wisnuwardana. Raja Singasari adalah penyatu pertama Nusantara. 3. Masa Gayatri, putri yang digambarkan sebagai sosok Prajna Paramita dan Dewi Kebijaksanaan tertinggi, dan Tulungagung mempunyai makna pertolongan besar.
Selamat Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke-817. Iya, sekali lagi kita berikan buat surat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak SMP Negeri 1 Kedung Waru. Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, selamat jalan. Selamat jalan SMP Negeri 1 Kedung Waru. Demikianlah anak-anak penampilan dari teman-teman kalian, siswa-siswi tingkat SMP se-Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya Ibu mohon maaf karena tidak bisa menampilkan semua dari karya-karya kalian di sini karena keterbatasan media yang kami miliki dan waktu yang kami miliki. Demikianlah anak-anak, bentuk-bentuk keragaman budaya daerah berupa Festival Pawai Budaya. Bentuk-bentuk keragaman budaya daerah yang berikutnya yaitu upacara adat. Upacara yang ada di daerah wilayah Indonesia banyak sekali anak-anak, tapi di sini akan saya tampilkan sebagian kecil saja.
Ini adalah upacara adat pengantin di daerah Jawa. Lalu upacara adat berikutnya adalah Jemaah Yasin yang dilakukan oleh umat Islam setiap hari Jumat maupun malam Jumat. Jemaah Yasin ini biasanya dilakukan oleh orang Islam yang mau mengadakan hajatan, minta doa kepada para jemaah karena dia ingin melakukan suatu perjuangan. Lalu berikutnya mendoakan para arwah leluhur yang telah meninggal dunia. Demikianlah anak-anak cuplikan dari sebagian upacara adat yang ada di Indonesia. Dan masih banyak lagi upacara adat yang ada di wilayah daerah Indonesia yang lain. Bentuk keragaman budaya daerah yang selanjutnya yaitu seni pertunjukan. Yang pertama adalah seni pertunjukan wayang kulit. Biasanya dilakukan oleh orang Jawa. Berikutnya adalah sendra tari balet Ramayana dari Yogyakarta. Seni pertunjukan berikutnya yaitu seni ludruk. Biasanya dilakukan oleh para pelawak-pelawak juga para aktor-aktor dari Jawa Timur, terutama dari Surabaya. Demikianlah anak-anak bentuk-bentuk kebudayaan daerah yang ada di wilayah Indonesia yang telah kami uraikan dan kami beri contoh di depan tadi, yaitu meliputi pakaian adat, rangkaian lagu daerah, SMP Negeri 1 Tulungagung berprestasi dan berbudaya serta siap mewujudkan Tulungagung ramah, responsif, aman, makmur, ayem, dan hebat. Tulungagung pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan Bapak Ibu, terimalah rangkaian bunga kami SMP Negeri 1 Tulungagung sebagai wujud penghormatan dan kebanggaan kami menjadi bagian dari Kabupaten Tulungagung. Rangkaian bunga pertama sebagai simbol keindahan dan kemurnian dipersembahkan oleh Aisyah Livia Azhara Rihadian adalah cucunda dari Bapak Bupati Tulungagung. Kita berikan tepuk tangan. Sementara rangkaian bunga kedua tarian daerah, rumah adat, alat musik, festival pawai kebudayaan daerah, upacara adat, seni pertunjukan, materi pluralitas masyarakat Indonesia yang terakhir yaitu peran dan fungsi keragaman budaya. Peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional antara lain 1. Sebagai daya tarik bangsa asing. 2. Mengembangkan kebudayaan nasional. 3. Tertanamnya sikap toleransi. Dan yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. 5.
mendorong inovasi kebudayaan daerah. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai masuk pada urutan yang pertama. Peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional. Yang pertama yaitu sebagai daya tarik bangsa asing. Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Inilah anak-anak gambar ketertarikan para turis saat melihat sendra tari balet Ramayana di Prambanan, Yogyakarta. Kebudayaan yang masih berkembang di Yogyakarta merupakan salah satu daya tarik wisatawan berkunjung ke Yogyakarta. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta membantu perekonomian masyarakat Yogyakarta. Berbagai barang dan jasa diperjualkan di kota pelajar tersebut. Ratusan hotel, rumah makan, biro perjalanan, produksi cenderamata, seni kerajinan, dan sebagainya tumbuh subur di Yogyakarta. Selain Yogyakarta, hal yang sama juga terdapat di daerah Bali. Beragam kebudayaan dan seni kerajinan semuanya ada di Bali. Tak ketinggalan juga tari kecak yang dikunjungi banyak wisatawan asing maupun domestik. Peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional yang kedua adalah mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah akan memperkaya kebudayaan nasional. Lalu, apa yang dimaksud dengan kebudayaan nasional? Kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak, bersifat khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap warga. Budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan yang memiliki kekhasan bangsa tersebut dan memberi identitas warga serta menciptakan suatu jati diri yang kuat. Contoh budaya nasional. Pakaian batik merupakan salah satu contoh budaya nasional. Batik adalah hasil dari budaya lokal. Beberapa daerah di Indonesia dapat menciptakan batik dengan corak khas yang berbeda-beda. Batik kemudian diangkat menjadi satu-satunya pakaian nasional. Dengan demikian, budaya lokal menjadi budaya nasional. Batik Indonesia. Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik, teknologi, pengembangan motif, dan budaya yang terkait dengan UNESCO.
Batik telah ditetapkan dunia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Atau dapat diistilahkan masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Sejak tanggal 2 Oktober 2009. Dan untuk selanjutnya, setiap tanggal 2 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang diakui dunia, anak-anak. Sebagai generasi penerus, sepantasnya bangsa Indonesia bangga dengan mahakarya bangsa Indonesia tersebut. Untuk melestarikan dan mengembangkan budaya nasional batik tersebut, diterapkanlah pada pendidikan. Agar siswa-siswi sebagai generasi penerus perjuangan bangsa mengenal dan mencintai sekaligus bisa membuat atau memproduksi batik. Inilah anak-anak yang sedang mengerjakan batik. Pakaian batik bukan sekedar pakaian yang bermanfaat untuk melindungi tubuh dan memperindah penampilan, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral tertentu. Bangsa Indonesia harus bangga dan selalu mengembangkan dan menggunakan pakaian batik. Demikianlah anak-anak uraian materi tentang peran dan fungsi kebudayaan daerah dalam pembangunan nasional, yang urutan kedua yaitu mengembangkan kebudayaan nasional. Berikutnya, peran dan fungsi kebudayaan daerah dalam pembangunan nasional yang ketiga yaitu tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan. Perbedaan kebudayaan adalah hal biasa, anak-anak, tidak perlu dipertentangkan. Perbedaan justru merupakan anugerah, karena dengan perbedaan tersebut dapat menimbulkan keberagaman. Setiap budaya ingin dikembangkan, perlu sikap saling mendukung serta kebersamaan dalam mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia bukan milik satu suku bangsa, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah anak-anak uraian dan materi tentang peran dan fungsi kebudayaan daerah dalam pembangunan nasional yang ketiga yaitu tertanamnya sikap toleransi. Berikutnya, peran dan fungsi kebudayaan daerah dalam pembangunan nasional yang keempat yaitu saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia tidak pernah sempurna. Keanekaragaman budaya di Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia di berbagai daerah memiliki berbagai corak, seni bangunan, seni lukis,
dan kain tenun. Dan seni-seni yang lain yang banyak sekali jumlahnya anak-anak. Kekayaan corak seni tersebut apabila berinteraksi akan menghasilkan inovasi budaya baru yang sangat berharga. Saat ini misalnya, karya-karya seni tersebut dikembangkan di seluruh masyarakat di Indonesia. Pada masa lalu, seni membatik lebih banyak dikembangkan masyarakat Jawa. Pada saat ini, masyarakat di berbagai daerah memiliki motif batik yang khas, yang mencerminkan karakteristik budaya setempat. Inilah anak-anak berbagai contoh dari motif batik dari berbagai daerah, misalnya batik Solo, batik Tulungagung, batik dari Banyuwangi, dan batik dari Madura. Demikianlah anak-anak, peran dan fungsi kebudayaan daerah dalam pembangunan nasional yang keempat. Saling melengkapi hasil budaya. Selanjutnya, urutan yang kelima dari peran dan fungsi kebudayaan daerah dalam pembangunan nasional, yaitu mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Sebagai contoh, kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang. Setiap masyarakat memiliki cara bercocok tanam yang berbeda. Perbedaan ini tentu ada alasannya anak-anak. Setiap kelompok masyarakat melakukan interaksi yang berpengaruh pada cara baru dan khas dalam pertanian. Interaksi itu bersikap khas dan unik. Oleh karena itu, pola bercocok tanam yang dihasilkan juga khas dan unik. Bentuk-bentuk inovasi kebudayaan dapat terjadi karena akulturasi dan asimilasi. Gambar menara Masjid Kudus dengan Balai Kulkul Taman Ayun Bali adalah contoh salah satu bentuk akulturasi kebudayaan di Indonesia. Gambar tersebut memberikan informasi tentang salah satu bentuk akulturasi kebudayaan di Indonesia. Gambar tersebut membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sangat kreatif dan sangat terbaik. Menara Masjid Kudus memiliki bentuk yang sama dengan Balai Kulkul Pura Taman Ayu di Bali. Walau bentuknya sama, tetapi fungsinya berbeda. Balai Kulkul memiliki fungsi sebagai tempat upacara keagamaan Hindu. Sedangkan menara Masjid Kudus memiliki fungsi mengumandangkan beduk dan azan.
Interaksi budaya di atas menunjukkan sikap toleran masyarakat pada masa lampau. Demikianlah anak-anak uraian materi dan contoh dari peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional urutan yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Saya kira sekian anak-anak materi tentang pluralitas masyarakat Indonesia bagian yang kedua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat belajar, sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.